Lanjut, lanjut terus. Jog. Proklamasi menyatakan kemerdekaan hanya kita sudah merdeka, tetapi mengapakah kita masih tetap sengsara? Hari ini sudah 63 tahun Indonesia merdeka. Waktu yang cukup lama bagi sebuah negara untuk membangun dan menyejahterakan bangsanya. Namun, sampai sekarang, 63 tahun sesudah proklamasi kemerdekaan, ternyata masih banyak anak bangsa yang belum juga merdeka dari kemiskinan. Salah satunya adalah Pak Toha, mantan pejuang kemerdekaan. Perjuangannya nggak ikut berhenti saat Indonesia mencapai kemerdekaannya. Sampai kini, ia pun masih terus berjuang demi menghidupi keluarganya. Pak Toha yang akrab disapa Aki sudah lama menjadi tukang patri keliling di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Tepatnya tahun 1940-an, sebelum Indonesia merdeka. Yap, usia Aki sudah kepala 8. Walaupun begitu, tenaga Aki masih kuat. Tiap hari Aki berjalan keliling desa sambil memikul alat patri. Jarak yang dilalui Aki bisa mencapai 20 km. Dan semua itu ditempuh Aki tanpa alas kaki. Hebat. Wah, ternyata gak sembarangan nih membunyikan alat ini. Ternyata bunyiin ini tuh nggak gampang loh. Kan ini udah ciri khas banget ya kalau misalkan tukang patri itu kita taunya kalau misalkan ada bunyi kayak gini gitu. Dan ini ternyata cukup sulit karena kita nggak bisa asal-asalan cengkreng gini. Syukurlah ada pelanggan. Aki membuat sendiri peralatan patrinya. Semuanya Aki buat dari barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai. Seperti yang satu ini. Pemanas besi ini disulap Aki dari seng bekas. Ini harus Tadi saya lagi gitu-gitu tiba-tiba lepas. Ternyata cuman karetnya aja yang lepas dari pakunya ada. Jadi tuh karetnya itu lepas dari lepas dari pakunya, jadinya dia copot. Terus saya nggak tahu caranya. Tapi untuk timah dan air keras, Aki harus membeli seharga Rp15.000. Air keras dan timah ini bisa dipakai 1 hingga 5 bulan, tergantung pemakaian. Aki nggak pernah mematok biaya jasa patrinya. Iya. Berapapun yang diberikan pelanggannya, Aki terima. Udah. Hah? Rp2.000? Nggak sebanding sama capeknya jalan kaki dan beratnya peralatan
kebayang tiap hari Aki harus jalan jauh dan bekerja seperti ini. Dari pagi hingga sore dengan hasil yang gak seberapa. Sakit, udah sakit. Sebelum matahari tenggelam di ufuk barat, Aki masih menyempatkan diri mencari kayu bakar di hutan tak jauh dari rumah. Padahal Aki belum sempat beristirahat, tapi ia memaksa badannya yang sudah renta untuk terus bekerja. Keluarga Aki memang gak punya kompor minyak. Sehari-hari mereka mengandalkan kayu bakar untuk memasak. Debu. Oh, banyak banget debunya. Gak tahan rasanya. Debunya banyak banget. Apalagi nyamuk hutannya. Duh, badanku gatel. Aku salut sama Aki. Sama sekali gak ada keluhan yang terucap dari Aki. Oh, rayap. Ih, banyak rayapnya juga. Kan tadi kan aku matri juga ya. Pak, kalau pagi matri, sorenya ke sini. Iya, Ini tiap minggu. tiap minggu biasa. Kalau misalkan Aki sakit gitu, ada yang gantiin nggak di sini? Enggak, kayak kalau sakit mah sakit aja udah. Terus nggak masak dong Aki? Masak. Waktu kalau punya berasnya, kalau tidak ada mah pre aja. Nganyuk palinglah ke warung. Temak lagi beledung. Banyak ngerik lah orang tidak punya sekarang. Betulan. Tubuh Aki memang sudah tidak tegap lagi. Tapi ternyata di masa mudanya, Aki pejuang kemerdekaan yang tangguh. Dan hari ini, Nggak apa-apa. aku ikut Aki. Napak tilas perjuangannya di Sukabumi. Di masa perang kemerdekaan, siang hari Aki berkedok sebagai tukang patri. Namun saat malam tiba, Aki memanggul senjata, Berangkat senjata. berjuang membela negara Kira. sebagai anggota tentara keamanan rakyat. Nah, baru berangkat siap. Di sini bikin lubang. Oh di sini Iya, lubang. lubang. Di sana kayu. Kayu. Pertahanan pokok pertama. Oh ini dulu apa ini? Hutan atau Hutan. kebun? Oh hutan. Pertempuran itu oleh masyarakat setempat dikenal sebagai peristiwa Bojong Kokosan. Saat itu tentara keamanan rakyat bersama Laskar Rakyat Sukabumi menghadang tentara sekutu yang bergerak dari Bogor menuju Bandung. Pertempuran di Bojong Kokosan menewaskan 50 tentara sekutu. Sedangkan 73 orang pejuang Indonesia gugur. Jelas, pasukan Indonesia kalah persenjataan. Hanya semangat besar untuk menjadi bangsa merdeka yang jadi bekal. Semangat sama yang masih aku temui pada diri Aki saat mengisahkan perjuangannya. Rentetan peristiwa Bojong Kokosan itu masih hidup dalam ingatan Aki, meski sudah 63 tahun berlalu. Nah, begini. Tuh. Oh tiarap, tiarap. Gimana tuh? Nah, begini. Oh gitu ya tiarap. Iya. Nih.
lawan sambil Belanda. jalan? Iya, sambil jalan terus. Nah, ada jalan baru ditembak saya. Oh. Tarik. Kokak Itu lagi. di atas ya Ki ya? Iya, di atas. Cerita di atas. Ini kokaknya ditarik, keluar peluru, dimasukin lagi, diterak, masuk, tembak lagi, beledu. Orang Belanda itu. Oh, kalau Belanda langsung aja ya Ki ya? Ya, bisa kena, dapat banyak. Orang Indonesia ditembak terus. Ketika itu, Aki juga melihat dengan mata kepalanya sendiri. Kakak kandungnya ditembak oleh sekutu. Beruntung sang kakak selamat. Namun Aki kehilangan banyak temannya. Dan di antara puluhan foto yang terpampang, hanya beberapa saja yang masih panjang umur. Pernah gak sih anak muda-muda sekarang gitu ngebayangin susahnya gitu untuk bisa hidup kayak sekarang gitu kan. Sekarang kan banyak anak muda yang cuman pengennya senang-senang aja gitu. Setiap hari bisa aja cuman minta, nggak mau usaha gitu loh. Ya kadang sedih ngelihat dari cerita kakek tadi ya, kita tadi itu saya nggak ngebayang aja gitu loh. Menunjukkan kepada cucu-cucunya ini loh, dulu Aki ini bertempurnya pakai senjatanya persis seperti ini gitu, dan dia membuat sendiri, dan itu benar-benar apa ya, murni dia lakukan untuk memberitahu kepada cucu-cucunya bahwa kalian harus meneruskan perjuangan, dan saya pernah berjuang. Tidak punya apa-apa. Di Indonesia yang merdeka ini, Aki masih terus berjuang demi sesuap nasi. Penghasilannya sebagai tukang patri nggak seberapa. Sampai sekarang, keluarga Aki masih saja makan berlauk garam. Itu nggak apa-apa semuanya makan begini, kayak siapa Nesa gitu, nggak Udah biasa. Udah biasa. nggak kepengen yang lain gitu. Kalau ada, kalau punya duit baru. Nasib keadaannya begini, orang kaya jangan, orang miskin kan lain. Sama garam, tempat-tempat sama itu cabai lombok, lenos itu baru dimakan. Pedas, kan. Aduh, terlalu dapat tempo. Banyak ngerik lah, orang tidak punya sekarang. Betulan. Mana bisa ngebahagiakan ke anak-anak, nggak bisa, nggak mampu. Perjuangan Aki membela negara pun nggak pernah diakui oleh pemerintah. Ya, sampai sekarang Aki belum juga terdaftar sebagai veteran pejuang. Nggak kebilang entah berapa kali Aki mendaftarkan diri sebagai pejuang veteran. Sudah ratusan ribu rupiah uang simpanan Aki melayang buat tetek bengek administrasi. Tapi kepastian nggak kunjung didapat. Kini bagi Aki, asalkan anak dan cucunya tahu kisah perjuangannya, itu sudah cukup. Selama kurang lebih 15 tahun, Aki dan keluarganya tinggal di kampung Pasir Pacar, Cicurug, Sukabumi. Ia tinggal bersama istri, 2 anak, dan ketiga cucunya.
Gak tega ngeliat beban hidup sang ayah, Rian anak kedua Aki ikut membantu menopang ekonomi keluarga. Rian cukup terampil memotong rambut, tapi gunting dan peralatan salon ini hanya pinjaman. Ya, Rian memang gak sanggup beli peralatan salon. Maklum aja, upah yang didapat Rian untuk jasa potong rambut hanya berkisar 5 hingga 10 ribu rupiah. Upah yang gak seberapa itu pun langsung habis untuk biaya hidup. Apalagi Rian juga ikut membiayai ketiga keponakannya. Beberapa hari tinggal bersama Aki, aku benar-benar belajar tentang arti perjuangan. Meski tanpa gelar dan tidak bertabur tanda jasa, bagiku Aki adalah pahlawan yang sebenarnya. Terima kasih, udah boleh tidur sini, udah baik semua. Nur juga udah nemenin tidur. Ini udah masakin, terima kasih semuanya, karya juga. Mau dibikin kayak warung gitu, tapi kecil-kecilan aja biar bisa usaha. Misalkan Mbak Cucu lagi iseng gitu di rumah atau kalian bisa sambil jualan. Iya, ini silakan aja kalau mau dilihat, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, begini aja Nur. Dibuka aja. Saya yang makasih. Saya yang makasih. Udah melakukan banyak. Enggak. Sekarang kalian dapat sendiri ya, jadi bisa usaha sendiri ya. Nah, kalian kan kalian kan usahanya lumayan maju ya, banyak juga pelanggannya. Ya, Tapi saya ucapin terima kasih alat-alatnya masih banyak yang minjem kan. Sekarang kalian minjem. dapat sendiri ya, jadi bisa usaha sendiri ya karyanya. Iya. Itu lengkap, semuanya ada. Terima kasih banyak ya. Mana saya ngucapin terima kasih ya. Mudah-mudahan ya saya akan gunakan sebaik mungkin gitu ya buat kebahagiaan orang tua gitu ya. Ya, saya ngedoain aja ya. Iya. Jelas gak ada harta yang bisa Aki berikan buat anak-anaknya. Namun Aki mewariskan sesuatu yang lebih berharga. Semangat juang yang tinggi.